Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025, tertulis di dalam surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 9. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Sianod doga bepatar holong ni rohani debatan na tuhita. Sian naung sinurunai anak nana sasada itu portibion asa mangulu hita marhite hite ibana. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, iman kekristenan kita selalu mengajarkan bahwa kasih itu harus dinyatakan secara konkret. Jika seseorang mengatakan mengasihi sesamanya, maka hal itu harus dibuktikannya lewat tindakan nyata. Kasih yang demikian itu sesungguhnya tercermin dari kasih Allah yang tidak hanya sekedar konsep abstrak atau perasaan romantis. Kasih Allah adalah sesuatu yang nyata dan dapat kita alami. Itulah yang ditegaskan oleh Rasul Yohanes dalam nasaran kita hari ini. Kita boleh telaah lewat rangkaian kalimat-kalimat dalam ayat ini. Yang pertama, Yohanes menuliskan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Kasih Allah bukanlah sekedar teori abstrak atau ide yang hanya terdengar indah. Yohanes tidak mengatakan kasih Allah itu ada atau kasih Allah itu indah, tetapi kasih Allah itu dinyatakan atau ditunjukkan. Ada sebuah tindakan, sebuah manifestasi yang jelas dari kasih-Nya, di mana kita melihat manifestasi kasih yang begitu besar ini. Dicatat pada frasa yang kedua, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Pengutusan anaknya, Yesus Kristus, telah menjadi titik fokus dari pernyataan kasih Allah. Bukan melalui kekayaan, bukan melalui kekuasaan atau bahkan keajaiban-keajaiban semata, tetapi melalui pengorbanan terbesar yang tidak dapat dibandingkan dengan nilai apapun dalam pengorbanan. Allah mengutus anaknya sendiri, yaitu anaknya yang tunggal ke dalam dunia yang berdosa ini. Yesus bukan hanya seorang guru, Yesus bukan hanya seorang nabi atau pemimpin biasa. Dia adalah anak Allah sendiri, satu-satunya yang berasal dari Bapa, yang datang untuk misi ilahi ini. Pikirkanlah mengapa Allah yang maha kuasa dan sempurna mau mengutus bagian dari dirinya yang paling berharga untuk kita, yaitu manusia-manusia yang berdosa dan terbatas ini. Alasannya adalah karena kedalaman kasih-Nya yang melampaui akal sehat kita. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih-Nya yang besar, itulah alasan Dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Sahabatku semua, tujuan dari kasih itu adalah supaya kita hidup olehnya. Inilah tujuan mulia dari pengutusan Yesus. Bukan hanya untuk pengampunan dosa-dosa kita, meskipun itu adalah bagian penting dari misinya, tetapi tujuannya lebih dari itu, supaya kita hidup olehnya. Bahkan kehidupan yang diberikannya bukanlah hidup biasa-biasa, melainkan hidup yang kekal. Yesus datang untuk memberikan kehidupan kekal kepada kita, sebuah kehidupan yang tidak akan pernah dapat berakhir, yang dimulai sejak kita percaya kepadanya. Oleh sebab itu, layaklah kita meresponnya dengan rasa syukur, meresponnya dengan iman, dan tentunya yang lebih utama adalah memancarkan dan menyatakan kasih seperti itu kepada sesama. Jika Allah telah menyatakan kasih-Nya kepada kita, maka kita juga dipanggil untuk menyatakan kasih itu kepada sesama kita. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.